Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera selalu buat para pecinta ternak dimanapun Anda berada. Semoga hari ini selalu diberi kesehatan, keselamatan, rezeki yang melimpah, berkah dan barokah. Baik sahabat Tino, saat ini saya berada di Zafira Farm. Di samping saya ini orang ABK atau anak buah kandang yang di Zafira Farm. Untuk lebih jelasnya, mari kita ngobrol-ngobrol sama abangnya langsung. Perkenalkan, ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Aziz. Saya berlokasi di wilayah Kompleks Sapi Perah. Atau kalau ada yang berminat ke sini atau main ke kandang Zafira Farm, itu buka map aja, nanti diketik aja menu fresh meal. Nah itu udah deket itu. Nah, nanti tinggal dilurusin aja dari titik itu. Dan untuk nomor telepon saya 0812 9855 0090. Ya, jadi ini Bang Aziz, untuk farm ini berdirinya dari tahun berapa? berdiri nama farm Zafira Farm itu dari tahun 2014 kalau nggak salah. Nah dia itu berawal dari jenis kambing kurban, kambing jenis apa aja, domba atau etawa lah, jenis-jenis itulah yang untuk kurban. Coba sama kambing awal mulanya gitu. Nah ketika ownernya itu merasa keberkahannya, ya namanya dagang kurban lah. Nah, di tahun 2018 atau 2017 itu dia ingin mengembangkan ke sapi. Nah, jenis sapinya itu. Nah, ketemu dengan saya. Nah, dia tempatin di sini. Tujuan atau motivasi mendirikan farm apa itu? Yang saya tahu dari owner Zafira Farm itu, tujuan awal mulanya itu mencari keberkahan untuk orang-orang berkurban, ya. Membantulah, mempermudah, dan juga ya pasti ada keberkahan lah kalau dunia kurban itu kan. Total untuk sapi di farm ini ada berapa? Kalau untuk jenis sapi kurbannya itu kita ada kisaran 35 ekor untuk saat ini. Nah nanti ada rencana untuk penambahan nanti di bulan puasa atau pas habis Lebaran Fitri, pas setelah habis Lebaran Fitri. Untuk jenis pakannya yang digunakan apa aja? Jenis pakan kita masih fokus ke ampas tahu, sama konsentrat. Tapi ada juga brand, ada dedek juga ada, katul. Untuk hijau-hijauannya? Hijau-hijauan itu udah pasti di sini pasti ya. Itu untuk hijau-hijauan beli atau ngarit atau? Ngarit, kita ngarit sendiri. Ya. Untuk hijauannya ngarit, nggak punya apa itu tanaman itu nggak ada ya? Ada. Tapi itu kita jarak karena terlalu jauh, kita jadi nggak terlalu fokus lah. Jadi kisaran sebulan sekali, kadang-kadang sebulan 2 kali ke arah sana untuk ngambil tanduran itulah, tanaman. Untuk comboran berapa kali sehari? Comboran kita ngasih 1 hari 2 kali. Kalau untuk penghijauannya? Hijauan full malam. Full malam ya? Malam full. Nggak ada istilah kosong. Jadi untuk jenis sapi yang dipelihara apa aja mas? Jenis yang saya dipelihara itu ada jenis limosin, simental, dan legon juga ada. Terus juga ada pejantan FH. Itu dari anakan dari sapi perah induknya. Ada juga yang moncong lah akhirnya gitu, namanya disilang dengan simental, pokoknya moncong. Ya alhamdulillah aja lah namanya anakan. Iya. Untuk sistem penjualannya gimana mas untuk di Zafira Farm ini? Sistem penjualan untuk saat ini juga udah mulai ada ya yang beli. Jadi sempat itu kita buka tabungan kurban. Nah untuk pemesanan itu ya udah mulai dari kisaran sebelum tahun baru kayaknya udah mulai ada yang pesan gitu. Sampai saat ini juga udah mulai makin kencang lah kalau untuk pemesanan itu. Jadi untuk pemesanan udah jauh-jauh hari udah
udah dibuka Mas ya untuk tabakur ya. Udah mulai untuk yang bagi para pemirsa yang membeli hewan kurban atau ingin melihat, silakan aja. Ya udah ngebuka, Iya. datang aja ke kandang kami. Jadi untuk belajar ternak sapi itu dari mana ini? Kalau Pemeliharaan ternak sapi itu ya saya memang turunan dari orang tua saya ya. Nah di sini ownernya itu kenal saya dan dia merasa cocok, cobalah kita jalan sama-sama, belajar sama-sama, ya kita sharing-sharing bareng-bareng aja. Nggak ada yang guruin di sini, saya bukan guru di sini. Jadi untuk suka duka memelihara sapi itu apa? Ya, biar sahabat Tino itu paham dengan memelihara sapi itu harus bagaimana. Jadi berbagi untuk semuanya. Mungkin informasi ini bisa bermanfaat bagi peternak pemula, khususnya untuk sapi karena sapi itu sangat gimana ya, dia harus benar-benar dirawat. Kalau untuk suka dukanya ya, suka duka itu terbayar dengan sampainya atau tujuan kita ke waktunya hewan kurban itu dipasarkan. Ditambah lagi dengan lakunya hewan itu. Suka duka itu terbayar di situ. Terbayar ya. Karena sebaik-baiknya sapi itu atau kambing itu ya buat kurban. Baik-baiknya. Ya. Bukan. Ya kalau misalkan kita beli sapi misalkan bagus atau mahal lah katakan, tapi dia itu nggak sampai kurban atau sakit atau gimana, nah itu udah penyesalan lah, bisa dibilang suka dukanya itu larinya. Tapi itu terbayar kalau yang namanya sampai di hari kurban terus juga laku, nah itu terbayar. Ya. Lalu untuk luas farm ini kira-kira berapa? Kisaran mungkin kalau untuk yang namanya kandang itu kurang lebih 600-700 meter. 700 meter ya. Kalau untuk luas lahan pakan yang di sana kira-kira berapa? Kalau luas lahan pakan di sana itu kisaran kalau nggak salah dengar ya 2.500. Iya. Makanya kita sekali jalan ke sana itu udah kita habisin aja udah itu. Karena jarak tempuhnya jauh gitu Mas. Jadi kita sebagai petani itu segala sesuatunya harus dihitung, diperhitungkan. Bukannya perhitungan dengan sapi, tapi diperhitungkan. Nah, ini kalau untuk perawatan sapi biasanya dimandiin atau dijemur itu hari berapa kali Mas? Untuk mandiin aja atau untuk jemur atau gimana? Untuk membersihkan kandang kita tiap hari. Tiap hari ya? Tiap hari, nggak ada pengecualian. Semua mandi, dibersihin tiap hari. Tiap hari. Kira pagi, siang, sore untuk mandiin? Itu waktu itu kisaran waktu pemandian itu pagi. Pagi Nah, ya? kita ngambil pagi karena Jakarta itu panas. Iya. Di saat sore itu kalau misalkan siangnya panas bisa menimbulkan sakit lagi, demam lagi, itu Mas Tino. Iya. Jadi kita ngambil posisi untuk mandi pagi, membersihkan kandang pagi. Kira-kira ini perkiraan untuk pembuatan kandang ini berapa Mas? Kisaran berapa? Kisaran untuk, jadi untuk perbandingan mungkin nggak perlu harus lebar untuk para pemula, mungkin dengan adanya sedikit modal tapi dipergunakan untuk bikin farm semaksimal mungkin tapi menghasilkan itu Mas. Ya kalau untuk saran lah ya jatuhnya untuk saran ya. Untuk saran atau masukan lah. Masukan ya. Kalau bagi pemula itu ya kalau menurut saya bangun kandang itu biasa aja. Jangan terlalu istimewa. Yang penting bawahnya. Bawah sapi itu. Tingkat kemiringan, tingkat kerasnya telurnya. Sebabnya nantinya kan namanya sapi kan kita nggak tahu ya, namanya sapi kita nggak bisa baca gerakan dia atau bobot dia atau ambles atau gimana itu. Mendingan yang biasa aja dulu, yang penting bawahnya kita permanen ya, lebih diperkokoh di bawah. Iya. Kalau untuk tulangan atau tunjangan atas itu kan kita bisa setel atau bisa agak maju biar nggak diadu dengan pala atau disender-sender sama badannya. Nah, untuk biaya belanja sapi ini ya. Biasanya kan
Pemirsa ini kadang kita bertanya, kira-kira berapa sih modal untuk belanja sapi yang termurah atau yang termahal, yang termahal gitu. Yaitu variasi. Variasi ya. Nggak bisa kita patok dengan harga, misalkan sekian juta nggak bisa. Karena kita bisa jadi kita yang besar itu lebih murah, yang kecil itu bisa lebih mahal. Jadi ya kembali lagi jodoh-jodohan aja. Nggak mesti kita nggak bisa patok gitu. Apalagi kalau misalkan kita rencana untuk beli sapi bakalan jumbo atau ekstrim lah katakan, ya itu pasti harga up lebih tinggi. Tapi kalau untuk yang biasa-biasa lah, kisaran 300 atau gimana, itu makan lebih rendah. Jadi sapi itu harga itu bisa ngikuti sapinya itu. Kalau misalkan sapi itu istimewa, ya harga pun istimewa. Jadi harga berubah. Harga berubah-ubah. Nggak bisa untuk matok-matokin harga ini sekian nggak bisa. Untuk belanja sapi ini biasanya di mana? Untuk belanja sapi kita itu nggak monoton di satu tempat. Kita ada yang Jawa Timur, ada juga yang Jawa Tengah, bahkan tetangga juga kalau misalkan ada yang butuh atau lagi pepet lah, kita anggap aja kita saling bantu aja bertangga. Nggak monoton kita antara Jawa Tengah, Jawa Timur. Memang tetap masih Pulau Jawa. Nah ini mungkin pemirsa biar lebih jelasnya lagi ya, bisa datang langsung ke Dapur Rapam langsung. Jadi lihat situasi kondisi bentuk sapinya langsung, jadi lebih paham, lebih jelas dan bisa dikondisikan. Seandainya memang butuh sapi apa aja, datang langsung ke Dapur Rapam. Dan di sini juga disediakan berbagai jenis sapi dan harga insya Allah terjangkau. Langsung bisa diantar sampai tempat. Ya. Jadi sahabat Kino jangan lupa di subscribe, like, comment, share setiap videonya biar tidak ketinggalan notifikasi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.